Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian pagi ini? Puji Tuhan baik, Bu. Puji Tuhan ya, kalau baik semua kabarnya. Baik, di sini Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Ibu minta Elsa Dusdurisa yang memimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Baik, terima kasih Elsa. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Iya, bagus ya. Kalau hadir semua berarti semuanya rajin ya masuk kelas kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi lebih jauh, Ibu kembali lagi mengingatkan ya, kita harus bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran kita agar kita bisa memahami materi yang akan Ibu sampaikan ini. Ibu minta jangan ada yang bermain-main, mau ngobrol dengan teman. Nanti jika ada yang ingin off cam, bilang ya di room chat-nya supaya Ibu tahu dan tidak mencari-cari ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kalau bisa dipahami. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Materi kita ini berkaitan juga dengan materi kita minggu lalu. Ada yang ingat materi kita minggu lalu membahas tentang apa? Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, Bu. Bagus, benar sekali ya yang dikatakan Elsa. Berarti Elsa masih ingat materi kita minggu lalu ya. Jadi materi kita minggu lalu yaitu berkaitan dengan materi kita pada minggu ini. Karena bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, tentunya kita akan dituntut harus menjadi manusia yang bertanggung jawab. Baik, di sini Ibu akan share screen PPT untuk bahan kita pada hari ini. Baik anak-anak, apakah PPT-nya sudah terlihat? Masih gelap, Bu. Ya, tunggu ya. Apakah sudah terlihat? Bu. Sudah, Bu. Jadi materi kita pada hari ini yaitu terdapat pada bab 3 ya, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Jadi materi ini mendalami tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat dan tujuan mempelajari materi ini yaitu sebagai berikut. Tujuannya mempelajari materi ini agar kalian dapat mengetahui arti dari tanggung jawab dalam kedewasaan, tanggung jawab dalam membangun masyarakat, dan tanggung jawab terhadap sesama yang tentunya itu sangat penting untuk kita pelajari ya, agar kita lebih bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi lebih jauh, Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang tahu arti dari bertanggung jawab? Atau ada yang sudah punya gambaran? Saya, Bu. Oh, baik, silahkan. Jadi bertanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatan, Bu. Bagus, benar sekali ya jawabannya Rian itu tadi, bahwa tanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan siap menerima akibat dan konsekuensi yang dilakukan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar ilustrasi. Mohon kalian perhatikan ya, karena Ibu akan meminta tanggapan dari kalian dan tentang gambar yang akan Ibu tampilkan. Berikut akan Ibu tampilkan. Apakah sudah terlihat? Apakah gambarnya jelas?
Jelas, Bu. Baik, amati ya gambarnya. Baik, dari gambar yang telah Ibu tampilkan, apa nih yang dapat kalian pahami dari gambar yang Ibu tampilkan ini? Menurut saya, Bu, dari gambar 1 yang saya perhatikan tadi, yaitu di mana orang-orang melakukan tanggung jawab sebagai masyarakat gotong royong, Bu. Wah, bagus ya jawabannya, benar. Ada lagi yang ingin berpendapat atau ingin memberikan jawaban tentang gambar yang Ibu tampilkan ini? Saya, Bu, dari gambar yang kedua, yang dapat saya pahami bahwa pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu dengan bekerja sama. Bagus, benar sekali ya tanggapan kalian bahwa gambar tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang menggambarkan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, yaitu bersama dengan menjaga dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kita melalui lingkungan kita yang bersih, yang baik. Baik, berarti kalian sudah mulai paham ya dan sudah dapat gambaran apa yang akan Ibu sampaikan dalam materi ini. Baik, kita akan lanjutkan tentang arti tanggung jawab. Di sini, arti tanggung jawab adalah suatu sikap perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dari perbuatan. Selanjutnya, ada juga nih tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah terlewat ya. Maksudnya tanggung jawab dalam kedewasaan. Nah, jadi kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia muda setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Karena inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat agar lebih baik. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dalam masyarakat, dalam membangun masyarakat ya. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat, di mana sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab bagian dari masyarakat sebagai individu atau kelompok, yaitu keluarga dan masyarakat. Dan sebagai orang Kristen sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing dipanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, berarti sudah mengerti ya. Jadi tadi tentang arti tanggung jawab dan kedewasaan dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap sesama. Di sini, sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Jadi kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang yang menderita apapun juga suku, agama, kelas sosial, status di masyarakat, dan lain-lain. Sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Di sini Ibu ingin bertanya, menurut kalian, manakah yang harus didahulukan? Tanggung jawab kepada diri sendiri atau tanggung jawab kepada masyarakat atau sesama? Mana yang harus kita dahulukan? Adakah yang ingin menjawab lebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silahkan Rian. Menurut saya alangkah baiknya bertanggung jawab terhadap masyarakat atau sesama terlebih dahulu, Bu. Karena kita tahu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling bantu-membantu sesama manusia. Wah, bagus ya, benar banget yang dijawab oleh Rian. Baik, di sini apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Elsa. Menurut saya, Bu, kita harus terlebih dahulu bertanggung jawab kepada sesama kita atau masyarakat dengan penuh keikhlasan jika mereka sedang berada dalam kesulitan atau memerlukan bantuan kita, Bu.
Bagus, benar sekali ya jawabannya. Berikan tepuk tangan buat Elsa dan Rian karena telah menjawab dengan benar. Baik, berarti kalian di sini sudah paham ya betapa pentingnya bertanggung jawab di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan kepada sesama kita. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas tadi yang Ibu sampaikan? Jika ada ditanyakan, Ibu persilahkan. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, berarti sudah paham semua ya. Baik, di sini Ibu akan membuatkan kalian kelompok dan nanti setelah membuatkan kelompok, kita akan melakukan diskusi dan presentasi. Setelah selesai dan Ibu minta dalam satu kelompok, kita akan membuat 2 kelompok ya. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi di sini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Di mana satu kelompok tadi dibagi menjadi 5 orang. Jadi soalnya jelaskan menurut kelompok apa manfaat dari tanggung jawab. Jelaskan menurut kelompok masing-masing. Apakah sudah jelas pertanyaan yang akan didiskusikan? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah jelas, selamat berdiskusi. Ibu berikan waktu berapa ya? 10 menit. Baik, anak-anak. Di sini, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, jika sudah selesai, masing-masing satu orang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan maju mempresentasikan hasil diskusi masing-masing ya. Oke, baik, bagus sekali ya jawaban dan pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah berpresentasi ya. Baik anak-anak, karena kita sudah berdiskusi dan presentasi, di sini kita akan menutup pembelajaran kita. Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Apa saja tujuan materi kita pada hari ini? Ibu minta salah satu dari kalian untuk membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bersedia untuk membantu Ibu menjelaskan tujuan dari mempelajari materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Elsa. Tujuan materi kita hari ini agar dapat mengetahui dan memahami arti tanggung jawab dan kedewasaan, tanggung jawab dalam membangun masyarakat diskusi, dan tanggung jawab terhadap sesama, Bu. Bagus, benar sekali ya. Ya, tadi merupakan tujuan dari materi kita pada hari ini. Baik, perhatikan kesimpulan yang telah Ibu buat. Jadi kesimpulan kita telah belajar apa arti menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita ya, di tengah keluarga dan masyarakat maupun gereja. Kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus ikut peduli dengan sesama kita dan jangan hanya mementingkan diri kita ya, kita harus saling bertanggung jawab di dalam kehidupan kita dan kita harus lebih belajar lagi untuk bertanggung jawab. Baik, Ibu akan memberikan kalian tugas pekerjaan rumah. Tugasnya yaitu dikumpulkan minggu depan. Perhatikan ya tugasnya, yaitu membuat cerpen atau cerita pendek tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Apakah tugasnya sudah jelas atau ada yang ingin bertanya mengenai tugas ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik ya. Kalau sudah jelas, baik kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dalam doa ya. Ibu minta kesediaan dari Dini untuk membawa kita dalam doa penutup. Ya, silahkan Dini. Maaf Bu, tadi berisik suara anjing. Teman-teman, marilah sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih ya Dini. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan dan semangat kerjakan tugasnya. Selamat pagi, Shalom.
Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.